Sebenarnya teman-teman yang di sini saya mau sampaikan adalah halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Nggak berasa ya teman-teman, channel saya ini sudah mencapai 6.000 subscriber lebih ya. Jadi ini sebenarnya salah satu pencapaian yang saya nggak perkirakan ya sebelumnya, karena saya dulu bikin konten YouTube ini, bikin channel YouTube ini juga sebenarnya nggak ada harapan apa-apa. Dulu bahkan saya cuma ngejarnya 1.000 subscriber doang gitu ya. Karena apa? Karena saya sadar sepenuhnya bahwa konten-konten saya ini tuh sangat niche sekali marketnya ya, sangat sempit sekali marketnya. Marketnya hanya orang-orang yang pengusaha kos, entah pengusaha kos atau orang-orang yang berminat atau tertarik untuk usaha kos-kosan. Jadi sangat sempit sekali. Orang-orang yang nggak pingin tahu tentang kos-kosan atau nggak berhubungan dengan kos-kosan itu pasti nggak mau nonton video saya ini gitu ya. Nah, tapi ternyata peminatnya cukup banyak. Waktu itu saya mengira itu karena saya membentuk sama beberapa teman itu membentuk asosiasi yang namanya Asosiasi Rumah Kos Indonesia gitu ya. Nah itu kan membernya kan hampir 3.000 orang ya, jadi 2.700 sekian gitu. Mungkin sekarang udah lebih dari 3.000. Nah itu akhirnya setelah ada asosiasi itu saya naik lagi nih. Saya target naik lagi dari yang cuma 1.000, saya minimal 3.000 deh, 3.000 subscriber gitu ya. Nah ternyata bisa tercapai lagi gitu. Nah, sebenarnya teman-teman yang di sini saya mau sampaikan adalah kalau kita mau nyusun target gitu ya. Kalau nyusun target entah apapun itu, target nilai sekolah atau target misalnya pencapaian okupansi atau omset atau profit atau target marketing segala macam, itu kita harus menyusun target itu yang pas gitu ya. Nah, maksudnya pas ini nggak terlalu kecil juga, karena kalau terlalu kecil itu nggak ada tantangannya. Terus kalau terlalu tinggi juga atau terlalu besar juga, itu kita akan stres gitu loh untuk mencapainya. Jadi kita kalau menyusun target itu harus pas, harus ada perhitungannya. Kira-kira kita menargetkan sekian ini tuh kita bisa tercapai apa enggak dengan beberapa atau sekian effort itu kita bisa mencapai gitu ya. Nah jadi kita perlu yang namanya target yang pas gitu. Nah ini juga saya terapkan di apapun yang saya kerjakan ya. Jadi kalau di channel YouTube ini saya sekarang udah 6.000, target saya sekarang baru lagi. Target saya tuh sekarang berdasarkan member yang ada di Mami Kos. Kalau di Mami Kos itu saya sempat tanya-tanya sama beberapa orang Mami Kos. Sekarang membernya Mami Kos, pemilik kos yang mengiklankan propertinya di Mami Kos itu ada berapa orang gitu. Oh ternyata ada 20.000 lebih. Wah ternyata segmen market yang saya tuju di channel ini ternyata masih besar gitu ya, masih banyak. Kalau di Mami Kos saya 20.000, berarti target saya, channel saya ini harus bisa minimal mencapai 20.000. Oke teman-teman, kalau teman-teman punya teman yang punya usaha kos-kosan atau tertarik usaha kos-kosan, share video ini atau channel ini kepada teman-teman kalian gitu ya, supaya bisa mendapatkan manfaat juga dari video saya, dari channel saya ini. Oke teman-teman, begitu juga waktu dulu saya menetapkan target untuk berapa banyak sih kos yang saya mau gitu ya. Jadi kan dulu saya mulai kos-kosan juga nggak langsung banyak kayak sekarang puluhan cabang gitu ya. Dulu juga mulainya dari satu kos-kosan dulu. Nah dulu 4 tahun pertama saya targetkan 20 cabang gitu ya. Wah itu orang-orang udah ngeliat, wah gila lu nih, sedeng lu nih. Nggak mungkin. Orang-orang yang tahu background saya, di mana saya bukan orang dari orang yang keluarga berada atau konglomerat gitu ya. Bahkan saya waktu memulai usaha kos-kosan ini, saya harus bekerja jadi karyawan dulu selama 12 tahun, ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Akhirnya baru tahun 2013 saya berani keluar dari pekerjaan saya, terus murni 100% berwirausaha ya, bisnis kos ini. Nah itu kan saya menetapkan target 20 itu kan saya udah mengukur kemampuan saya, terus saya juga melihat backgroundnya di Jogja itu mahasiswa baru yang datang tiap tahun berapa, saya lihat statistiknya segala macam, kenapa saya berani menetapkan 20 cabang. Meskipun orang-orang bilang nggak mungkin, tapi saya di dalam diri saya punya kepercayaan bahwa kalau saya mau berusaha sedikit keras aja, saya pasti bisa mencapai target itu. Dan ternyata 4 tahun itu tercapai 20 cabang ya. Nah, saya mikir, waduh, kok terlalu sedikit apa ya saya ngeset cabangnya gitu. Nah akhirnya 4 tahun kemudian saya menargetkan tambah 20 lagi.
Nah teman-teman, kalau teman-teman nggak punya dana ya, jadi kalau kayak konglomerat, orang kaya itu beli kos sih asal punya duit sih, mau beli 100 pun bisa. Cuma kalau kayak kita yang dananya terbatas, padahal kita investasi kos-kosan itu dana atau modalnya yang diperlukan itu sangat besar, itu kan membutuhkan strategi ya, membutuhkan strategi, dan kita harus cari caranya, gimana nih caranya untuk pendanaan, untuk manajemen ya segala macam, itu harus dipikirkan strategi yang tepat gitu ya. Nah waktu itu saya mikir, ya udah 4 tahun kemudian saya mau 40 cabang gitu. Jadi dalam 8 tahun itu saya target 40 cabang. Jadi teman-teman bayangin setiap tahun buka 5 kos ya. Jadi untuk orang yang nggak punya dana memadai, bukan konglomerat, itu tuh sebenarnya tantangan yang cukup besar gitu. Nah, ceritanya gimana kok akhirnya bisa sampai 40 gitu ya. Nah, nanti teman-teman saya akan buka workshop, seminar. Enggak. Bercanda. Saya nggak buka workshop, saya nggak buka seminar berbayar ya. Cuma tanggal 18 November besok saya akan sharing ya, untuk sharing di ARKI ya, di Asosiasi Rumah Kos Indonesia. Saya akan sharing perjalanan karir ya, dalam tanda kutip karir, mulai dari awal saya kerja sampai saya akhirnya punya kos puluhan cabang. Saya akan ceritakan gimana tips-tipsnya, gimana caranya untuk mencapai puluhan cabang itu dengan modal yang minim, dengan modal yang terbatas. Saya nggak akan ngomong tanpa modal, saya nggak akan ngomong dengan modal nol gitu ya, nggak mungkin lah itu, nanti takutnya saya dibully gitu. Kalau pembicara-pembicara lain yang bilang beli properti tanpa modal, itu sebenarnya cuma gimmick ya, sebenarnya cuma gimmick, karena nggak mungkin namanya kita melakukan sesuatu itu tanpa modal. Kita untuk telepon aja kita butuh pulsa, untuk akses internet, browsing segala macam kita butuh paket data, itu kan juga udah punya nilai rupiahnya sendiri gitu. Makanya saya nggak bilang tanpa modal, tapi saya bilang dengan modal minim. Nanti teman-teman di situ kalau daftar, saya akan berikan kiat-kiatnya, tips-tipsnya, dan teman-teman juga bisa berinteraksi ya, tanya jawab sama saya. Dan saya tidak pernah membuka seminar dimanapun kecuali di ARKI ini, karena ARKI ini bisa dibilang merupakan anak dari saya dan beberapa teman-teman founder yang lain, gimana kita punya asosiasi, kita kembangkan supaya bisa berguna bagi orang banyak, bagi pengusaha-pengusaha kos-kosan yang ada di Indonesia. Nah, 18 November kalau teman-teman mau ikut, syaratnya cuma daftar, nanti hubungi di nomor admin yang ada di bawah ini ya. Terus syarat yang kedua, teman-teman harus udah punya kos ya. Jadi memang ini syarat ini memang kita pakai khusus untuk ARKI ya, member ARKI ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut, teman-teman harus daftar ARKI dulu. Daftarnya pun juga gratis. Terus setelah daftar ARKI, itu harus ngisi form untuk mendaftar ke webinar yang tanggal 18 November itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya kos tapi tertarik, kemarin tuh sempat ada pembicaraan di kalangan pengurus ya, bisa nggak sih kita buka juga untuk umum, tapi nanti yang umum itu berbayar gitu. Nah, saya nggak tahu itu akhirnya keputusannya gimana, ya teman-teman nanti coba aja WA ke nomor admin tadi ya. Jadi kalau misalnya umum boleh nggak ikut tapi bayar berapa gitu, saya nggak tahu, karena bayar pun itu nanti akan masuk ke kas dari Asosiasi Rumah Kos Indonesia, bukan buat saya gitu. Saya free, benar-benar nggak dibayar, dan saya benar-benar mau membantu teman-teman semua yang mau usaha kos tapi kesulitan misalnya ilmu, terutama ya. Sebenarnya ilmu ini 90% semua ilmu saya sudah saya tuangkan di dalam channel YouTube ini, tinggal nanti 10%-nya itu teman-teman eksekusi sih. Tapi kadang-kadang eksekusi itulah yang paling susah gitu ya. Kalau teori sih gampang, tapi eksekusi di lapangannya itu yang baru ketemu banyak-banyak masalah gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bantu saya untuk sampai 20.000 subscriber ya. Nanti setelah sampai 20.000 subscriber, nggak tahu nanti kita set targetnya berapa lagi nih. Mungkin bisa lebih banyak lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video yang akan datang, dan sampai ketemu di webinar tanggal 18 November. Dadah!